Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun berada, kita alhamdulillah di Ramadan yang ke-13 ya, 13 Ramadan, 13 Maret 2025. Di tengah-tengah kita sudah ada santri yang luar biasa ya, mungkin tidak asing dan tidak lupa. Di kiri kanan saya, di kiri saya ada Aditya Pratama. Ini demisioner ketua RG angkatan 54 ya. Kita sapa dulu teman-teman ya. Bagaimana Adit, sehat Adit? Alhamdulillah sedikit asma tapi masih bisa bernafas. Masya Allah, yang penting bisa bernafas. Asma? Iya, Asma. Dan di samping kanan saya juga sudah ada demisioner ketua UG angkatan 54 Fahira Aulia ya. Bagaimana Fahira sahurnya? Alhamdulillah, tapi hari ini agak sakit ya. Waduh, ini dua-duanya sedang kondisi sakit, tapi dari wajah lama kelihatan masih segar ini ya. Alhamdulillah. Gimana hari ini kawan-kawan akan berbagi tentang seputar pengalaman dulu ngelola organisasi RGUG ya. Kita tahu organisasi santri intra madrasah yang kita kenal dengan staf RGUG ini sangat banyak kegiatannya, sangat banyak kontribusinya terhadap kemajuan MTS ini ya. Nah, kita akan dengar ya teman-teman gimana pengalaman setahun memimpin organisasi ya. Kita mulai dari Fahira atau Adit? Mulai dari Fahira dulu boleh. Ladies first gitu ya. Boleh ya. Teman-teman ini saya nggak pernah ngebocorin skrip ya, jadi ini memang dadakan ya, dadakan. Baru kemarin kita kontak Fahira sama Adit dan ternyata luar biasa mereka siap gitu ya. Nah, kita mulai dari Fahira. Fahira boleh nggak dijelasin setahun selama mimpin organisasi? Jadi selama di RGUG itu benar-benar bawa perubahan besar buat dari Fahira yang awalnya emang kurang pede gitu, terus bisa dibilang agak egois dan terpilih jadi ketua itu bikin kita tuh harus apa-apa tuh diskusi, musyawarah kayak gitu-gitu. Nah, terus dan selama menjabat itu banyak sekali rasa yang dirasakan gitu ya, seperti lelah, kecewa, sedih, bahagia itu jadi campur jadi satu. Tapi alhamdulillah bisa terlewati dan happy ending. Alhamdulillah. Ya benar ya. Teman-teman mungkin pernah lihat dokumentasi misionarisasi angkatan 55 ya. Pernah lihat? Di YouTube ada. Di channel ini ya. Nanti kita bisa dicek aja sama teman-teman. Nah, betul. Saya juga sebagai kesiswaan melihat progres yang sangat luar biasa nih selama di angkatan 54. Nah, yang menarik adalah gimana cara Fahira dia bisa ngelola semua ceritanya tadi ya. Kadang capek, lelah, kemudian banyak waktu kesita, pikiran juga kesita gitu kan, kecewa, bahagianya ada. Nah, saya juga lihat prestasi Fahira ini nggak turun ya, masih bisa bertahan teman-teman. Ini luar biasa, ada di peringkat ke-1 di kelasnya. Nah, boleh nggak dijelasin cara Fahira mengatasi berbagai dinamika masalah yang ada di organisasi RGUG waktu itu? Intinya mah kalau misalnya ada masalah kita terima dulu gitu. Terima dulu ya. Jangan langsung kayak lari dari masalah itu. Jangan stres dulu. Iya. Tapi pernah mengalami kondisi tertekan gitu ya? Pernah. Itu manusiawi banget ya teman-teman. Terus gimana? Ya, kita terima dulu masalahnya, kayak wah ini ada masalah nih, kita coba teliti dulu gimana solusinya dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Terus pasti kan masalah itu gak bakalan terus-menerus ada kan, pasti ada ending bahagianya gitu dari masalah itu. Jadi coba hadapi dulu aja. Dihadapi dulu aja, nanti juga selesai dengan baik, dengan lebih tenang gitu ya. Jadi kuncinya teman-teman ketenangan dalam menghadapi dan mengelola masalah, dan jangan lari dari masalah gitu ya. Nanti juga selesai masalahnya dengan baik. Baik, kita geser dulu ke ketua RG ya.
Ini gimana Dit selama memimpin organisasi? Seneng? Ini yang paling dominan apa? Bahagia, stres, sedih, atau apa ini perasaan waktu itu? Kalau saya masih campur aduk ya, tapi alhamdulillah kalau dominannya mah senangnya. Alhamdulillah. Kalau gitu saya ikut senang ya, karena teman-teman memang harus bahagia ya. Jadi teman-teman meskipun capek ngelola organisasi, apalagi di level terlain, tetap bisa bahagia. Nah itu yang bikin Adit bahagia itu sebenarnya apa waktu di organisasi FIUG? Saya kalau saya mah dari dulu kalau ada masalah atau apa senyumin aja, nggak bisa. Terus juga saya juga tiap ada konflik atau apa suka bikin saya itu jadi lebih kuat lagi, jadi lebih paham juga. Dulu asalnya ini gini gimana, sekarang mah jadi paham gitu, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi bisa nge-build dari Adit yang lebih baik lagi. Oke, mantap gitu ya. Nah, bisa nggak teman-teman bagiin salah satu momen pengalaman di FIUG itu yang susah dilupain sampai sekarang itu, kalau keingat bikin apa ya, bikin teman-teman itu semangat, bikin teman-teman itu punya optimisme yang baik dan bisa lebih pede ngejalanin episode di masa depan. Kira-kira Adit dulu atau Pak Ira dulu? Adit lah ya, tapi Kalau momen yang paling berkesan waktu di start FIUG itu bagi saya mah waktu maghrib. Ini sama ya? Iya, waktu maghrib. sebentar, maghrib itu kan ada ketika teman-teman jadi staff FIUG ya, itu kan ngejalanin 2 maghrib ya. Pertama teman-teman jadi panitia maghrib kelas 7, maghrib kelas 8. Nah yang paling menyenangkan itu yang mana? Yang paling seru itu di kelas 7 soalnya kita masih ngeliat wajah-wajah yang baru gitu. Oke. Wajah-wajah yang asalnya kita senyum, beresnya masih senyum juga. Senyum. Cuman ada ketawanya gitu pas beresnya. Ya. Dan pasti teman-teman yang pernah dimabitin sama kita juga pasti lewat senyum-senyum gitu. Nah, saya nggak tahu itu kenapa bisa senyum-senyum. Ada something bisa. Ada something. Itu teh kapan something kan? Tengah malam. Iya. Oh, gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman something di tengah malam di masjid boleh bagiin yang di kolom komentar. Kalau Faira gimana? Sama Kabit juga. Di masjid? Ya, Apakah sama di kelas 7 atau di kelas 8? pasti juga. Kelas 7 boleh nggak diceritain detailnya? Yang bikin seru tuh kayak pas itu kan masih pada polos gitu, terus kita tuh kayak nakut-nakutin mereka tuh kasih nasihat, terus Langsung gitu, Iya. langsung efektif gitu. langsung efektif, terus juga ngeliat satu kayak bahagia gitu waktu Mabit itu bikin kekayaan juga bahagia dan kasih energi baru gitu. Ya, jadi begitu pelaksanaan mabit dan santri-santri kelas 7 itu antusias, Iya. kemudian ikomannya ke kakak kelas bagus gitu. Ya bawa perubahan baik, bahkan semenjak Mabit itu sampai sekarang masih konsisten gitu. Ada Jadi mereka. sampai saat ini ya, Iya. jadi memang bukan hanya karena di ospek di mabit gitu ya, tapi di selanjutnya masih tetap Iya. konsisten. Oke, sip. Nah kalau gitu gini teman-teman, sekarang teman-teman harus ngebagiin masa-masa duka ya, masa-masa susah nih yang paling Adit ingat, masa-masa paling susah, paling menyedihkan, bikin Adit mungkin pernah nangis kan, katanya laki-laki tidak menangis gitu ya. Maaf, laki-laki tidak bercerita. Tapi di podcast kali ini kita suruh Adit bercerita ya, sebagai seorang laki-laki. Itu masa paling kredit, masa paling sulit, masa yang paling nguras emosi itu kapan? Atau pas kegiatan apa, atau pas momen apa di start? Itu waktu di diskusi gitu. Kan yang namanya remaja pasti punya egoisnya gitu ya, di puncak-puncaknya egoisnya. Waktu itu saya pernah sama kawan saya itu adu ego, saling adu ego, terus saling mau kalah juga waktu itu teh. Sampai waktu itu kita sudah pecah. Pecah, beda circle gitu. Enggak sih gimana, berbeda pandangan, Oh, iya. jauh gitu. Dan tapi alhamdulillah kalau sekarang udah jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ya. Itu stresnya berapa lama? Waktu itu cukup lama ya, berapa bulan gitu, 2 bulan 3 bulan, tapi udah seneng udah
Aman lagi. Pak Hira sebagai partnernya Adit gitu ya di KGUG sama selevel ketua UG, ketua ini pernah kelihatan nggak Adit tertekan gitu? Sering. Itu boleh nggak digambarin kayak gimana gitu ininya Kayak situasinya? apa ya, banyak ngelamunnya, diam gitu, ditanya teh benar-benar nggak jawab gitu, kayak pandangannya kosong gitu. Tapi masih ingat itu Pak Hira gitu. Iya kayaknya. Kalau waktu itu yang dilakuin sama Pak Hira apa? Waktu ketika lihat, aduh ini partner saya Adit begitu. Waktu itu kan ada masalah dan waktu itu teh Pak Hira diamanatin sama Ustaz Rahmat buat balikin mood, kenapa ya? Mood gitu. Iya, moodnya. Moodnya Adit gitu. Nah, jadi waktu itu yang waktu rapat di 7H bikin surprise buat Adit dan sampai sekarang ya alhamdulillah nggak lama lagi gitu. Tapi Ustaz, saya tuh baru ini loh, baru sadar kalau setting lamun gitu. Waktu gitu. Iya, oke kan. Oh ini pas saya kan dikasih surprise. Pas saya di rumah itu bukan makan. Aduh, kok ini saya tuh kayak seorang orang yang depresi gitu. Emang kontaknya apa itu kan? Banyak tulisan-tulisan dari kawan-kawan staff RIOG dan saya juga mau ngucapin makasih ya buat seluruh staff RIOG karena udah ngasih surprise itu benar-benar gak expect Ustaz. Gitu. Pernah hampir bocor tapi aman loh, disamarin sama Asyar jadi aman. Bocor gimana maksudnya? Jadi kan lagi beli barang-barangnya, saya ikut Ustaz. Saya kan mau beli barang yang sama waktu itu. Nah, kata bisa saya, gitu ya? Jangan. Cuma gak dikasih tahu alasannya. Saya bingung dong kenapa gitu. Tapi saya tetap pengen beli. Tapi kalau Asia masih nahan, nanti kan bocor jadi solusinya dibiarin. Dan saya udah beli barangnya. Pas udah pulang dikasih surprise, aduh barangnya sama lagi. Makanya jangan gitu ya. Nggak apa-apa. Nah ini teman-teman, sebagai yang sudah punya pengalaman setahun ya mimpin organisasi RGUG di angkatan 54 ya, gimana nih tips dari Adit, dari Pak Hira buat RGUG angkatan 55 yang hari ini diamanahi sebagai staff ya. Boleh dari Pak Hira dulu ya. Pesan apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya kan masih awal-awal banget ya menjabat gitu, mungkin kayak masih bingung harus ngelakuin apa, kayak ini harus gimana nih gitu. Nah tipsnya mah coba hadapi dulu. Awal-awal itu masa-masa yang wajar banget gitu, mereka tuh bingung kok kayak gini, masih kaget gitu ya sama dunia organisasi. Intinya hadapi aja dulu, terus kan masih awal-awal belum pada kenal mungkin ya, kayak kita harus bangun komunikasi yang baik gitu. Dan karena intinya tuh komunikasi dulu gitu. Kalau misalkan ada miskom kan bisa terpecah belah gitu ya. Terus juga buat khususnya nih buat ketua umumnya sekarang, coba kalian itu banyak-banyak rangkul anggota kalian karena mereka tuh apa ya, yang bakal sama-sama terus sama 1 tahun, dan coba rangkul bikin keluarga RIOG yang baik dan itu deh. Gitu ya. Jadi itu tips dari ketua demisioner mungkin angkatan 54 Pak Hira. Oke, pesan atau tips dari Aditya Pratama, demisioner ketua RG 54. Kalau dari saya Mas Yusan, kalau sarannya buat angkatan 55, kalau setiap ada program itu harus pede, harus optimis. Jadi jangan takut salah tuh. Walaupun kadang di awal-awal kan kalau ada salah mah yang namanya juga wajar, masih baru-baru. Terus setiap ada program itu yang harus dinikmati itu progresnya, bukan hasilnya. Progresnya. Ya, soalnya kadang kalau misalkan hasilnya di bawah ekspektasi, nanti bakalan jadi stres lagi kayak kitanya gitu malah. Jadi kepikiran gitu. Padahal yang harus dinikmati itu progresnya, cara kita bisa jadi lebih baik juga. Terus sama tadi kayak Pak Hira, keluarganya lebih dirangkul lagi, lebih diperdekat lagi juga antara anggotanya, terutama di tingkat
jadi Bima. Nah, kan dibalik. Saya jadi keinget nih berdasarkan pengalaman kalian ya. Karena ini ada kesamaan pola komunikasi. Jadi saya itu sebagai kesiswaan, anggapnya itu backsound, ada iklan ini suasana kerja gitu ya. Saya ngebagi jadi ada 3 grup ya. Pertama grup ketua umum sama kesiswaan, kemudian grup kesiswaan sama pihak, dan ketua umum dengan semua RGUM. Nah, saya ingin tahu pengalaman teman-teman di angkatan 54 itu sebetulnya ngaruh baik atau ada dampak negatif ketika ada koordinasinya dibuat begitu. Jadi ada grup pihak, ada grup RGUG keseluruhan. Apakah itu berdampak baik menurut teman-teman? Ataukah baik buruknya kayak gimana sih pengalaman kalian nih selama di RGUG kemarin setahun? Kita mulai dari Adit. Kalau dari baiknya mah pasti kan yang namanya staff RGUG itu kan harus disiplin komunikasi ya Ustaz. Jadi kalau misalkan ada rahasia atau apa harus di-keep, jangan sampai bocor. Jadi grupnya kita pisah-pisah lagi, jadi kita cari lah siapa aja yang boleh dapat informasi ini gitu. Itu positifnya. Kalau minusnya mungkin kalau ada informasi yang harus disampaikan ke seluruh staff, kalau kita jangan lupa ya udah. Oh, kalau lupa gak sampai banyak. Iya. Waduh. Tapi pernah kejadian kayak gitu? Kayaknya enggak. Intinya aman. Aman ya lah, berarti aman ya. Next kita dengerin dari Pak Irak. Sama sih kayak intinya mah kan komunikasi gitu ya, tapi emang kadang suka lupa gitu, ada info di grup pimpinan, lupa ke anggotanya belum disampaikan gitu, tapi langsung cepat-cepat, jadi nggak dadakan diinfoin ke grupnya gitu. Tapi sejauh ini mah komunikasi masih aman gitu. Pernah nggak ada pengalaman jadi ada semacam Sundanya tuh pesisirik gitu ya Pak ya. Jadi ada misalkan dari bidang melihat tuh pimpinan tuh enak misalkan, gitu ya. Kapan sering ikutan, kemudian sering dapat konsumsi misalkan. Gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, pimpinan juga lebih capek. Karena pembagian tugasnya pimpinan ini berpikir strategis. Kalau bidang berpikir teknis. Gitu. Bidang mungkin fokus ke bidangnya aja. Tapi kalau di level pimpinan dia itu harus mengayomi berbagai bidang. Ya. Nah itu gimana? Pernah kejadian nggak? Ada pandangan kayak gitu dari bidang, pimpinan lebih enak gitu. Lebih enak misalnya. Itu kalau misalkan ada, gimana cara ngatasinnya? Ada waktu itu kalau nggak salah pas pembagian mabik buat panitia SAKUG, kayak kok pimpinan lebih banyak gitu, sedangkan buat panitia itu kan dilimit kayak harus 20 orang gitu maksimalnya. Nah jadi kita jelasin aja nih kayak buat panitia ini karena dibatas gitu, jadi kan nggak mungkin semua staff ikutan dalam satu mabik itu kan, jadi bagi-bagi misalkan pimhar inti berapa kali, bidang berapa kali. Tapi semuanya kebagian sebenarnya. Kebagian, cuman memang beda. Iya, karena kan jumlahnya dengan pertemuan mabiknya kan lebih dari sekali, berarti ada orang yang lebih dari sekali. Ya. Itu kan banyak aja sebenarnya. Next, jawaban Adit gimana? Kalau pandangan pimpinan lebih enak mah ada sih pasti ya dari bidang mah, cuman ya saya jelasin juga gitu. Emang kelihatannya enak tapi di belakang layar mah kita mikir ya gitu. Kita waktu itu pernah waktu LKS contohnya waktu itu kita pulang jam berapa ya waktu itu? Bahkan hampir maghrib. Maghrib waktu itu kita pulang. Dan itu Ikutnya pas prepare kegiatan LKS. ya, Itu tiap hari juga. dan Maghrib itu gitu. ya Sampai 1 minggu berturut-turut gitu. Itu salah satu contohnya. Di luar contoh itu masih banyak lagi gitu, kita pulang sampai sore. Terus waktu itu juga pimpinan kemana-mana ikut terus, kemana-mana enak gitu, dikasih konsumsi, kasih transport. Tapi ya kita juga jelasin gitu karena ya Sampai bebannya juga ini yang lebih. Oke deh. Terakhir teman-teman tentang demisioner sehat-sehat.
Ini kan angkatan kalian kemarin udah bikin gebrakan ya. Boleh nggak di spill sedikit inovasi kegiatan Sarah Sehat angkatan 54 kemarin? Kalau buat Sarah Sehat waktu tahun kemarin ya, kita tuh berinovasi, ada foto booth, terus ada game juga. Bahkan gamenya tuh kalau nggak salah ada 2. Kayak kita tuh perkenalan sama angkatan lain, sama kayak bak-bakan gitu, lembaga Q1. Itu tuh biar kita tuh saling mengenal sama angkatan lain dan sama hal-hal itu nggak boring gitu, kayak bukannya terus-terusan kajian gitu. Iya. Itu. Kemudian ada game yang online juga ya. Apa sih? Cerdas cermat apa sih namanya? Iya, kayak lembaga Q1 gitu. Kayak ranking 1 itu online ya. Tapi langsung dimunculin squadnya di Proyektor. Kalau Adit mau nambahin ya tentang ide Sarah Sehat berikutnya? Soalnya kalau buat selanjutnya pun apa ya, saya soalnya waktu kemarin Sarah Sehat itu datangnya kita pokoknya habis dari acara gitu, jadi agak telat gitu ya. Waktu itu ada kegiatan jiu-jitsu ya? Iya, lagi ikut ujian kenaikan tingkat. Oke. Bisa nggak di terakhir ya, di closing statement? Jadi closing statement itu statement terakhir, statement penutup. Jadi apapun yang mau Panira bilang, apapun yang nanti mau Adit bilang aja. Ya. Apapun itu mau pesan apapun itu silakan dibagiin ke teman-teman, ke staff yang di UP yang hadir menjabat ataupun ke semua santri. Karena kan nanti beres angkatan 55 pemimpin, nanti kan pasti angkatan 56, 57 gitu kan. Nah gitu, jadi boleh closing statementnya tadi kan? Ya mungkin pesan aja gitu ya, kan ada orang-orang itu yang takut ikutan organisasi karena capek dan semacamnya gitu ya, padahal dengan organisasi itu kita bisa bertumbuh lebih baik lagi gitu, banyak peningkatan dalam diri kita gitu. Jadi jangan takut buat berorganisasi. Mungkin di luarnya kayak capek, tapi capek itu dibayar sama skill yang didapat sama kita organisasi. Masya Allah, luar biasa. Next, closing statement dari Adit. Kalau dari saya mah buat angkatan selanjutnya harus bisa berinovasi lebih daripada kita. Soalnya angkatan kalian itu harus bisa nulis sejarahnya sendiri. Nulis sejarahnya sendiri. Ya sebenarnya nggak harus sama gitu. Lebih baik. Bisa melampaui angkatan 54. Ya bisa melampaui. Dan itu juga sebenarnya nggak harus semua bidang juga. Soalnya kalau misalkan ada yang susah atau apa, kita lampaui di bidang yang kita kurang. Kalau misalkan ada adik kelas kalian yang mampu melampaui angkatan 54, kalian senang atau enggak? Senang. Kenapa bisa senang? Nanti jadi kandidat tuh berhasil. Itu ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, saya bilang ke Pak Ira sama Kak Aditya cuma 30 menit. Dan ini udah mau 30 menit kurang sih. Cuma kan ini prepare buat dijemput gitu ya. Oke, untuk sementara kita selesai sampai di sini dulu podcastnya. Saya ucapin banyak terima kasih buat Fahira, buat Adit, teman-teman. Jadi bagian yang tidak terlupakan di MTS ini, jadi bagian yang sangat baik dan sudah kita rekam gitu ya jejak teman-teman. Semoga itu jadi pahala kebaikan buat teman-teman, jadi awal untuk kesuksesan di masa depan gitu ya. Karir kalian semakin bagus, jadi anak yang soleh-soleha, bisa membahagiakan keluarga, dan yang paling utama nanti bermanfaat untuk umat, untuk bangsa Indonesia ini ya. Terima kasih Pak Ira sama Adit, kawan-kawan yang di rumah juga sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.